Shalom, salam persahabatan. Saya Nursida Siombing dari STFT Surya Nusantara Pematang Siantar, Sumatera Utara. Di bawah bimbingan dosen pengampu Bapak David Saputra dalam subjek mata kuliah Ilmu Jiwa Umum akan memaparkan pendapat saya tentang persepsi. Kali ini saya ingin membagikan tentang strategi persepsi self-enhancement. Dalam kitab Matius 19 ayat 16 sampai 20. Perikop orang kaya mau masuk surga. Di ayat 16 ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan apakah yang harus saya buat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Di ayat 17, jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Di ayat 18, kata orang itu kepadanya, "Perintah mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormati ayah dan ibumu dan kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri." Lalu di ayat 20, orang muda itu berkata kepadanya, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Dalam perikop anak muda yang kaya ini, kita dapat menemukan strategi persepsi self-enhancement, yaitu strategi efek peningkatan diri. Di mana strategi efek peningkatan diri adalah sikap merasa lebih daripada kebanyakan orang dan suka mempertahankan harga diri. Sikap merasa lebih daripada kebanyakan orang, merasa lebih peduli, merasa lebih pantas, merasa lebih berwawasan, merasa lebih adil, merasa lebih bahagia daripada orang lain, dan merasa lebih memiliki interpretasi yang memuaskan daripada orang lain. Strategi proses berlanjutan. Suka mempertahankan harga diri. Kita sambung kembali Matius 19 ayat 21 sampai 23. Kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Tetapi apa yang dilakukan orang muda tersebut? Harga diri, mempertahankan harga diri. Inilah yang disebut dengan strategi proses berkelanjutan dalam sebuah kisah kehidupan. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Dia merasa, tanpa kalian juga aku bisa hidup, hartaku banyak. Jadi dia mengasingkan dirinya karena ingin mempertahankan harga dirinya. Di ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Kisah ini bisa kita temukan juga di dalam buku Roh Nubuat, Christ Object Lesson, halaman 39, bait yang kelima, Council of Stewardship, di halaman 210, bait pertama. Juga dalam Spiritual Gifts, halaman 239, yaitu di bait keempat. Kita juga bisa temukan di Testimonies 2, jilid 2, halaman 879, pasal yang ke-80. Demikian
Terima kasih.